Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Dadi Seudi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, sudah bisa beraktivitas seperti biasa, sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa kumpul bersama keluarga tercinta, dan sudah bisa melaksanakan kegiatan yang mungkin sangat baik kegiatannya. Dan doa saya untuk teman-teman sangat ikhlas lillahi ta'ala, sangat ya, mudah-mudahan menjadikan teman-teman itu paniturolan bos tuh. Mudah-mudahan teman-teman bisa kembali menjadi orang yang sehat, yang kuat, dan yang tegar. Dan jangan sampai berpikir bahwa apa yang terjadi dengan teman-teman hari ini itu adalah sebuah kerugian ataupun sebuah ketidakberuntungan. Tetapi anggap semua ini yang terjadi sama teman-teman adalah anugerah, kemudian adalah suatu bukan cobaan, tapi suatu ujian yang mungkin membuat teman-teman akan jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke teman-teman, kali ini saya masih di sekolah malam-malam karena ya 2 hari ini saya lagi, atau 3 hari 4 hari ini saya banyak kegiatan yang menyebabkan saya harus di sekolah ya. Kadang pulang malam gitu kan, kadang jam 9, kadang jam 10 ya, tergantung selesainya gitu kan. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan beberapa tips. Walaupun memang saya masih mengalami beberapa hal yang terjadi ataupun sisa psikosomatis saya ini, pasca psikosomatis ini, saya akan memberikan beberapa tips untuk teman-teman yang mungkin masih mengalami panic attack ataupun was-was ataupun ya cemas dan sebagainya. Saya pun masih merasakan, cuma ya saya tidak mau kalah dengan hal seperti itu gitu kan. Kalau kita kalah dengan seperti itu ya mungkin ya bukan sifat manusia ya. Kita harus kuat dalam menghadapi rasa cemas, rasa panik, rasa was-was kita ini. Nah teman-teman, beberapa orang yang memang ketika panik atau was-was, mereka merasa kebingungan dengan apa yang harus dilakukan oleh diri mereka sendiri. Ini belajar dari saya yang kemarin ketika saya was-was dan panik. Apa yang namanya panik, was-was, ketakutan ataupun kecemasan berlebih itu memang rentan terjadi pada orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan itu. Dan orang yang terkena anxiety, kecemasan, umumnya mengalami gangguan pencernaan. Dan orang gangguan pencernaan umumnya mengalami kecemasan. Jadi 2 hal itu selalu bertautan. Nah teman-teman, saya kemarin membaca buku tentang masalah kejiwaan seseorang. Banyak sekali dibahas tentang di buku itu. Salah satunya bagaimana kita menerapkan ataupun bagaimana kita supaya tidak terjadi panic attack, ataupun bagaimana menghadapi panic attack, serangan panik ataupun was-was itu. Ya. Buku itu menceritakan tentang seseorang yang memang sering terjadi ataupun sering mengalami kecemasan berlebih gitu kan. Ataupun ya ada juga dia itu sering murung di rumah dan sebagainya. Nah teman-teman, saya ngelihat buku itu sangat bagus menurut saya. Isinya bagus. Kemudian ya tata bahasanya masuk di akal saya gitu kan. Nah, dari buku itu saya mengambil kesimpulan, ada beberapa kesimpulan yang sangat menarik buat saya selaku saya penderita psikosomatis. Ya. Nah, pertama di dalam buku itu, bagaimana sih kita supaya tidak terlalu cemas, tidak terlalu panik, tidak terlalu bingung dalam menghadapi
kasus panic attack. Ya. Yang pertama itu belajar menenangkan diri. Sebetulnya belajar mencari ketenangan ataupun belajar menenangkan diri itu hal yang simpel kalau kita omongkan. Hal yang sulit ketika kita akan mengerjakan. Nah, itu memang terjadi pada penderita anxiety dan kecemasan berlebih. Belajar menenangkan diri itu bisa dilakukan beberapa hal ataupun bisa dilakukan berbagai macam cara. Itu dicabut, colokannya dicabut. Ya, bisa dilakukan berbagai macam cara. Ya, salah satunya ya belajar menenangkan diri itu selain kita bisa mengolah nafas, tarik nafas, kita juga boleh dianjurkan untuk minum air hangat, kemudian keluar rumah dan sebagainya. Nah, itu merupakan cara belajar menenangkan diri. Lalu pertanyaannya kan, menenangkan dirinya itu orang seperti kita, para penderita psikosomatis, para penderita anxiety itu kadang-kadang kesulitan dalam menenangkan diri. Betul tidak? Betul ya? Saya pun kalau misalkan merasakan kecemasan ataupun merasa panik, itu sangat sulit sekali untuk menenangkan diri saya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, selain belajar menenangkan diri, kita harus tahu diri kita. Ya. Kita harus tahu diri kita itu siapa. Kita itu adalah penderita kecemasan. Kita itu penderita panik. Ketika kita datang, panik itu datang, cemas itu datang, kemudian anxiety disorder itu datang, maka kita harus tahu diri bahwa memang itu wajar terkena karena memang kita penderitanya. Kita itu memang pelaku dari panic attack itu sendiri. Ya. Jadi itu merupakan yang kedua. Yang pertama belajar menenangkan diri, yang kedua adalah kita harus tahu diri. Ya. Kadang-kadang orang penderita panic attack itu, saya kenapa? Padahal mereka tidak sadar bahwa mereka itu adalah para penderita dari panic attack. Jadi wajar ketika mereka merasakan panic attack. Karena apa? Karena mereka itu pelaku dari panic attack itu sendiri. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiganya, ya, belajar mengatasi dengan cara sederhana ketika panic attack itu datang. Nah, kadang-kadang saya sendiri, teman-teman, ketika kemarin-kemarin kurang begitu memahami diri saya, kurang begitu tahu cara menangani panic attack seperti itu. Seperti apa gitu. Tapi belajar teori dari yang lalu yang saya pernah terjadi ataupun pernah saya rasakan, ternyata panic attack itu sifatnya sama. Sama, kadang kita lagi tenang datang, kadang kita lagi bahagia bisa juga datang. Kadang-kadang tiba-tiba keringat dingin, ada sesuatu yang mungkin dirasa teman-teman itu beda di dalam tubuhnya. Ya, mungkin dirasa teman-teman itu, loh, kok ini saya tuh beda sekarang gitu kan. Ada yang misalkan yang mengalir dalam tubuh yang menyebabkan kita panic attack ataupun anxiety disorder muncul lagi. Nah, di sini belajar menenangkan diri. Belajar kemudian mengatasi dengan cara sendiri. Hal yang simpel yang saya pernah lakukan ketika saya memang terkena panic attack, saya itu selalu keluar membawa motor. Itu cara saya. Atau misalkan tidak, saya keluar rumah, mencari ruangan, ataupun mencari suasana yang berbeda dari posisi sekarang ini. Gitu. Kalau misalkan kita sudah sampai ke sana, biasanya panic attack itu tidak terlalu dominan di dalam tubuh kita. Nah, yang jadi masalahnya itu ketika malam-malam, saya sering mengalami panic attack. Saya gunakan dengan cara saya sendiri. Gak apa-apa saya keluar bawa motor. Yang penting saya bisa mengalihkan dari panic attack itu sendiri. Yang penting saya bisa, bagaimana caranya hati saya ini tenang. Boleh kita beristighfar, boleh. Ketika kita panic attack datang, kita menyebut nama Allah, ataupun sebagainya. Nah, itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, jadi buat teman-teman ataupun para penderita anxiety yang sama dengan saya, ya walaupun saya masih dengan bergelumit dengan sensasi, tapi saya tidak panik. Tetapi saya memang membiasakan diri saya dengan sensasi itu. Banyak sensasi yang dirasakan oleh saya, tetapi saya tetap beraktivitas. Bagaimana caranya?
kita tidak terlalu terlihat, sensasi kita tidak terlalu tercover keluar, yang menyebabkan orang mungkin berpikiran, kamu mah sakit-sakitan, kamu mah banyak penyakitnya, jangan kegiatan ini, jangan kegiatan itu. Ya, seperti itu. Jadi, kita harus bisa bagaimana kita berbaur dengan orang-orang, sehingga orang-orang itu merasa diri kita baik, tapi ketika kita sakit, mereka menganggap, oh sakit, wajar gitu. Jangan bilang setiap hari bahwa kita itu sakit-sakitan. Ya, seperti itu. Kayak saya lah sekarang, kalau ditanya, bang sensasinya banyak banget. Berapa? Wah, tidak terhitung. Apa saja? Wah, kalau saya sebutin nanti saya bingung sendiri. Apa yang mau saya sebutin? Tetapi bagaimana caranya kita tidak kalah dengan sensasi itu. Nih boy, sekarang jam 7. Ini jam 7, jam 7 malam saya masih di sekolah. Ya. Kenapa bisa demikian? Ya karena saya yakin bahwa memang saya itu tidak apa-apa, gitu kan. Kalau kata Bang Azhar, selama kita masih bisa beraktivitas, berarti kita sehat. Orang sakit adanya di rumah sakit, katanya begitu. Ya makanya nih, saya juga gitu teman-teman. Ketika saya butuh diyakinkan, maka saya nelpon seseorang untuk menenangkan hati saya. Kang Prima, Pak Azhar Haripin, atau siapapun orangnya yang ingin saya telepon. Supaya mereka bisa meyakinkan diri saya bahwa memang saya itu no apa-apa gitu. Atau tidak apa-apa. Intinya begitu, teman-teman harus bisa mencari seseorang yang memang tepat untuk teman-teman. Ketika memang teman-teman tidak merasa baik pikirannya, maka teman-teman cari gitu. Oke? Itu saja teman-teman ya. Salam sembuh dari saya, ada di Seundi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.